Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kajian limit ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pengenalan limit ya, makna dari limit. Nah, pada kali ini kita akan mengkaji limit lebih detail lagi dengan berbagai macam notasi limit ya, dan definisi dari limit secara matematis. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja ya, kita masuk pada materi. Kita akan mengulas sedikit ya tentang materi minggu lalu. Jadi di sini ada limit, membacanya adalah limit X mendekati 1 untuk fungsi 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1, ini sama dengan 3. Nah, definisi secara informalnya kita bisa membaca bahwa jika X mendekati 1 tetapi X tidak boleh sama dengan 1 ya, maka fx di sini, fx-nya kan ini ya, fungsinya itu mendekati 3. Jadi di sini untuk x mendekati 1 ini artinya adalah x tidak sama dengan 1 ya, karena di sini kalau x sama dengan 1 maka dia tidak terdefinisi ya. Jadi di sini definisi informalnya adalah jika x mendekati 1 tapi x-nya tidak sama dengan 1, maka fx-nya atau fungsi yang ada di dalam limit ini itu mendekati 3. Itu informalnya ya. Kemudian bagaimana dengan limit X mendekati C, fx sama dengan L? Maka secara informal kita bisa memaknai bahwa saat X mendekati C tetapi X tidak sama dengan C, maka fx di sini akan mendekati L ya. Nah, dengan kata lain, selisih antara fx dengan L ya, selisih antara fx dengan L dapat dibuat sekecil mungkin, tapi dengan mensyaratkan bahwa X juga cukup dekat tetapi tidak sama dengan C. Jadi saat fx ini mendekati L atau selisihnya sangat kecil, maka disyaratkan juga X juga cukup mendekati C, tapi X tidak sama dengan C ya. Itu informalnya. Kemudian di sini berdasarkan definisi informal ini, maka kita bisa menentukan definisi limit ya. Misalkan ada epsilon dan delta, yang mana epsilon dan delta ini merupakan bilangan bulat positif dan kecil ya. Maka pernyataannya bisa kita uraikan saat X mendekati C, ini masih fungsi untuk yang ini nih, untuk limit X mendekati C dari fx itu sama dengan L. Nah, kita masih membahas tentang ini. Definisinya di sini bisa dimaknai dengan X mendekati C, maka harga mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta ya. Harga mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta, yang mana delta ini merupakan bilangan bulat positif dan kecil ya. Kenapa bilangan bulat positif? Karena di sini sudah ada harga mutlaknya. Kemudian ada syarat lagi untuk X dan C-nya, bahwa X tidak boleh sama dengan C. Artinya harga mutlak ini akan selalu lebih besar dari 0 dan tidak akan pernah sama dengan 0 karena ada syaratnya bahwa X tidak boleh sama dengan C. Nah, dari dua pernyataan ini ya, dari ini dan ini, maka bisa disimpulkan bahwa harga mutlak X dikurangi C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta ya. Oke, ini kita memperoleh hubungan antara X, C, dan delta. Kemudian untuk fx-nya
ya, karena di sini fx ini akan mendekati L, maka di sini harga mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon, ya. Kenapa kurang dari epsilon? Karena di sini ada harga mutlaknya dan epsilon itu merupakan bilangan bulat positif dan kecil. Nah, dari ini ada persamaan 1, ya, kemudian ini ada persamaan pertidaksamaan kedua. Maka bisa kita tuliskan dari 1 dan 2 untuk definisi limitnya, ya. Definisi limitnya itu adalah limit X mendekati C dari fungsi fx itu sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga jika harga mutlak X dikurangi C itu lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku harga mutlak dari fx dikurangi L ini akan kurang dari epsilon. Untuk memberikan gambaran tentang limit ini, maka kita coba lihat, ya, dengan menggunakan grafik. Oke, jadi di sini ada grafik. Ya, untuk yang pertama ini, yang sebelah kiri, kita akan melihat dari epsilonnya. Jadi di sini ada nilai L, yang mana L ini merupakan hasil dari limit terhadap fx, ya, dengan x-nya mendekati C, maka di sini ada suatu nilai L, ya, ini titiknya, suatu nilai L, dan epsilonnya adalah sekian, ya. Epsilonnya bisa selisih ke atas atau selisih ke bawah. Jadi saat L dikurangi epsilon, maka jaraknya epsilon ini. L ditambah epsilon, jaraknya dari L juga epsilon, ya. Dengan epsilon ini lebih dari 0, ya. Ini jaraknya. Kemudian untuk deltanya, ya, untuk deltanya maka kita lihat di sumbu X-nya. Kalau tadi epsilon itu menjelaskan selisih fx dan L tentu saja terletak pada sumbu Y, ya. Sedangkan kalau selisih antara X dan C ini kita lihat pada sumbu X. Jadi kalau dari titik ini tadi, ya, maka kita tarik ke sumbu X, maka di sini ada nilai C. Nah, C ini bisa jadi rentangnya terhadap X-nya atau selisih terhadap X-nya adalah sebesar ini. Delta ke kanan dan sebesar delta ke kiri. Artinya kalau deltanya di kiri, maka X-nya lebih kecil dari C. Kalau deltanya di kanan ini, maka X-nya lebih besar dari C, ya. Oke. Itu kemudian, nah, di sini ada, kalau berdasarkan definisi limit tadi, definisi limit ini, ya, sehingga jika harga mutlak X dikurangi C itu kurang dari delta dan lebih besar dari 0. Nah, ini ya, dituliskan di sini, ya. Jika harga mutlak X dikurangi C kurang dari delta dan lebih besar dari 0, maka ringnya ada di sini. Ini ringnya, ya. Berdampak pada harga fx, harga mutlak fx dikurangi L ini kurang dari epsilon, ya. Jadi kalau misalkan C-nya di sini, ya, C-nya di sini dengan selisih dengan deltanya adalah jangkauan deltanya ini kiri dan kanan seperti ini, maka akan dihasilkan ini, akan dihasilkan L fx, harga mutlak fx dikurangi L itu kurang dari epsilon, ya. Jadi akan dihasilkan rentang yang seperti ini dalam sumbu Y, ya. Ini menyatakan bahwa L plus epsilon, kalau di sini L min epsilon, ya. Jadi rentangnya epsilon itu sekian, kalau rentangnya delta sekian, ya. Nah, ini gambaran untuk definisi limit. Kemudian pembuktian limitnya, pembuktian limit ini
kita diminta untuk membuktikan limit X mendekati 2 dari 2X dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Nah, untuk pembuktian limit ini kita gunakan definisi limit yang sudah ada. Seperti ini ya. Jadi nanti akan kita tunjukkan jika harga mutlak X dikurangi C kurang dari delta dan lebih besar dari 0, maka ini yang akan kita buktikan. Harga mutlak Fx dikurangi L kurang dari epsilon. Nah, mari kita buktikan bersama-sama untuk bentuk limit ini ya. Maka pembuktiannya kita ingat lagi definisinya ya. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 akan dicari delta lebih besar dari 0. Sehingga berlaku jika harga mutlak X dikurangi 2 itu lebih besar dari 0 kurang dari delta, maka akan berlaku ini. Kenapa ini X min 2? Karena di sini X-nya mendekati 2. Dari soal yang ada ya, X-nya mendekati 2, jadi harga mutlak X dikurangi 2 ini kurang dari delta dan lebih besar dari 0. Maka akan kita buktikan 2X dikurangi 5 ini ya, Fx-nya ini ya. Fx dikurangi L, L-nya adalah negatif 1, harga mutlaknya itu kurang dari epsilon. Ya, ini akan dibuktikan ini. Oke, kemudian di sini ada analisis pendahuluan. Dalam rangka mencari delta yang tergantung pada epsilon, maka kita bisa memperhatikan ketidaksamaan berikut. Ya, jadi kita kan sebenarnya mau membuktikan ini ya. Nah, dari definisi itu akan berlaku seperti ini. Maka harga mutlak 2X dikurangi 5 dikurangi negatif 1 ini kurang dari epsilon. Oke, kemudian harga mutlak 2X dikurangi 4 ya, karena ini dioperasikan kurang dari epsilon, kemudian 2-nya dikeluarkan sehingga harga mutlak 2 dikali X min 2 kurang dari epsilon. Kemudian dengan sifat harga mutlak maka ini bisa dipisah ya. Harga mutlak 2 dikali harga mutlak X min 2 kurang dari epsilon, maka harga mutlak X min 2 itu kurang dari epsilon per 2. Nah, karena harga mutlak X min 2 ini merupakan prasyarat ya, atau syarat ya, syarat di sini, maka bisa kita katakan bahwa epsilon per 2 ini sama dengan delta, karena di sini ada jika harga mutlak X min 2 kurang dari delta. Dan di sini kita punya harga mutlak X min 2 kurang dari epsilon per 2, sehingga delta ini akan sama dengan epsilon per 2. Maka akan memenuhi ini ya. Maka akan memenuhi saat harga mutlak dari 2X min 5 dikurangi 1 sama dengan 2X dikurangi, maaf ini dikurangi negatif ya. Ini dikurangi negatif 1. Maka sama dengan harga mutlak 2X dikurangi 4 sama dengan harga mutlak 2 dikali X min 2 sama dengan harga mutlak 2 kali harga mutlak X min 2 dengan sifat harga mutlak ini kurang dari 2 dikali delta. Ya, ini kan X min 2 kan delta dari sini ya. Sedangkan deltanya ini adalah epsilon per 2, sehingga 2 dikali epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, artinya di sini bahwa Fx dikurangi L itu kurang dari epsilon. Jadi terbukti ya. Itu merupakan cara pembuktian untuk limit ya. Oke, berikutnya kita akan membuktikan limit untuk X mendekati 5 dari fungsi X pangkat 2 dikurangi 25 per X dikurangi 5 itu sama dengan 10. Yang mana di sini kita ketahui C-nya adalah 5, Fx-nya adalah X pangkat 2 dikurangi 25 per X dikurangi 5, dan L-nya itu adalah 10. Untuk pembuktian dari soal tersebut, ini setiap epsilon lebih besar dari 0 akan dicari delta lebih besar dari 0. Sehingga jika
harga mutlak X dikurangi 5 lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka berlaku harga mutlak dari X pangkat 2 dikurangi 25 dibagi X dikurangi 5 dikurangi 10 itu akan kurang dari epsilon. Nah, ini analisis pendahuluannya dalam rangka mencari delta, yang mana delta tersebut tergantung pada epsilon. Ya, maka kita bisa memperhatikan persamaan berikut, bahwa harga mutlak dari X kuadrat dikurangi 25 dibagi X dikurangi 5 dikurangi 10 itu akan kurang dari epsilon. Ya, maka di sini dengan mengolah pertidaksamaan ini, ya, maka diperolehlah harga mutlak X dikurangi 5 ini kurang dari epsilon. Nah, kemudian dalam hal ini dengan mengambil delta sama dengan epsilon, ya, akan memenuhi ini untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta sama dengan epsilon, sehingga jika harga mutlak X dikurangi 5 kurang dari 0 dan lebih besar dari 0 dan kurang dari delta, maka akan berlaku ini berdasarkan definisinya, ya, bahwa fx dikurangi L itu sama dengan harga mutlak X dikurangi 5, yang mana nilai ini harga mutlak X dikurangi 5 ini kurang dari delta, ya, harga mutlak X kurang dari 5, harga mutlak X dikurangi 5 ini kurang dari delta. Sedangkan di sini sudah ditetapkan bahwa delta sama dengan epsilon, sehingga terbuktilah bahwa nilai harga mutlak fx dikurangi 10 ini kurang dari epsilon. Jadi terbukti, ya. Nah, berikutnya nanti teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu latihan di bawah ini. Ada 4 contoh soal, nanti silahkan dicoba, ya. Jadi ada yang pertama, limit X mendekati 1 dari 2X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 sama dengan 3, yang mana C-nya adalah 1, Fx-nya ini, kemudian L-nya 3. Nah, untuk nomor 2, maka C-nya adalah C itu sendiri, kemudian fungsinya ini, L-nya adalah M kali C ditambah B. Kalau untuk nomor 3, C-nya adalah C, fungsinya X kuadrat, Fx-nya ya, X kuadrat, kemudian L-nya adalah C pangkat 2. Kalau untuk nomor 4, C-nya di sini sama dengan C, kemudian fungsinya atau Fx-nya adalah akar dari X, dan nilai L-nya adalah akar C. Nanti silahkan dicoba terlebih dahulu, ya. Demikian penjelasan tentang kajian limit untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.